warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetyo dari 12 Division 1. Invasi Majapahit. Dalam sejarah Majapahit tercatat sebagai salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada sekitar abad ke-12 Masehi di Jawa Timur dan mencapai puncak keemasan pada masa kepemimpinan Raja Hyang Wuruk pada tahun 1350 hingga 1389. Dalam 700 tahun Majapahit pada masa keemasannya, wilayah Majapahit mencapai Semenanjung Melayu dan Tumasik, Singapura. Padahal berdasarkan riwayat dari kitab Negara Kertagama, dan pada awalnya wilayah Majapahit hanya merupakan sebuah desa kecil bernama Tarik, tempat yang kini menjadi bagian kawasan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ekspansi awalnya pun hanya mencapai wilayah-wilayah bekas kerajaan Singasari. Namun berkat kekuasaan yang dibangun oleh Raja Hyang Wuruk dan Pati Gajah Mada, kerajaan Majapahit meluas pengaruhnya, serta menulis kekuasaan Majapahit tidak hanya terbatas dari segi luas wilayah, tapi juga pengaruh ajaran Hindu yang semakin besar pula. Dalam Negara Kertagama Majapahit disebut ada tidak kurang dari 98 kerajaan yang bernaung di bawah kuasa Majapahit pada era pemerintahan Hyang Wuruk bersama Gajah Mada. Indonesia pada masa kolonial Eropa. Di masa lalu, Indonesia pernah mengalami masa kolonial Eropa di Indonesia karena peran-peran pentingnya dalam perdagangan rempah-rempah antara Asia dan Eropa. Harga rempah-rempah yang sangat mahal di Eropa karena telah melewati banyak pihak sejak dibawa dari Indonesia, membuat bangsa Eropa ingin mengambilnya sendiri secara langsung untuk mendapatkan harga yang jauh lebih murah dan juga keuntungan yang lebih besar lagi. Pentingnya Indonesia bagi bangsa Eropa. Daya tarik yang luar biasa terhadap Indonesia telah mempengaruhi bangsa Eropa sehingga Indonesia memiliki peran penting dalam perdagangan dan pelayanan yang dilakukan oleh berbagai bangsa di dunia pada masa itu. Terlebih lagi sejak Konstantinopel yang biasanya memasok barang-barang kebutuhan di Eropa dikuasai oleh Turki pada tahun 1453 dan memutus jalur perdagangan serta pelayanan antara Asia dan Eropa. Kemudian bangsa Eropa mencari sumber lain untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan mencari pusat-pusat perdagangan rempah-rempah di Asia, khususnya sumber penghasilan rempah-rempah di Indonesia yaitu Maluku. Ada beberapa alasan mengapa Indonesia penting bagi bangsa Eropa. 1. Indonesia dilewati jalur laut yang dikenal dengan nama jalur selatan yang melalui Asia sebelah selatan, dimulai dari Cina, perairan Indonesia dan Selat Malaka, kemudian ke India. Jalur tersebut kemudian terpecah menjadi dua ke Teluk Persia, Syria, Mediterania, dan Laut Merah, Mesir, Mediterania sampai ke Eropa. Indonesia memiliki kekayaan alam yang dibutuhkan sebagai barang dagangan di Eropa, yaitu rempah-rempah dari Maluku yang dibawa dengan pelayaran melalui perairan Indonesia. 3. Perdagangan dan pelayaran yang melewati perairan Indonesia dianggap relatif lebih aman karena ombaknya tidak terlalu besar. Semua keunggulan tersebut menjadi Indonesia mata rantai yang sangat berharga dalam jalur perdagangan antara Asia dan Eropa yang tidak boleh terputus dan sangat dibutuhkan. Konflik tentu saja terjadi karena pada saat itu Indonesia telah ada berdiri sejumlah kerajaan Islam yang tersebar di pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi serta Maluku, di mana para penguasa kerajaan tersebut telah memegang kendali pada perdagangan rempah-rempah di wilayah masing-masing. Indonesia pada masa proklamasi. Ada banyak peristiwa penting yang terjadi menjelang proklamasi bangsa Indonesia. Berikut ini adalah urutan kejadian sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Jepang menyerah pada sekutu. Jepang saat itu memang sedang menjajah Indonesia, namun mereka juga mengalami serangan dari sekutu saat Perang Pasifik. Pada 6 Agustus 1945 terjadi pengeboman Hiroshima oleh sekutu, sementara di Nagasaki bom terjadi pada 9 Agustus 1945. Akibatnya 14.000 penduduk Jepang yang menjadi korban dalam peristiwa itu. Hal ini yang membuat Jepang akhirnya mengaku kalah dari sekutu. Untuk dari momen tersebut, Jepang pun membebaskan Indonesia. Pihak Jepang menjanjikan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok.
Pada 14 Agustus 1945, golongan pemuda yang terdiri dari Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Wikana, dan Darwis mendesak golongan tua Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera melangsungkan kemerdekaan, namun menurut golongan tua Indonesia harus memiliki strategi lebih matang untuk melangsungkan kemerdekaan. Akhirnya kelompok pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, 16 Agustus 1945 pada pukul 3 pagi. Mereka mendesak untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu terjadilah kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Perumusan teks proklamasi. Setelah melakukan kesepakatan antara golongan muda dan tua, diadakanlah pertemuan PPKI di Rumah Laksamana Maeda, Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang. Rumah beliau dianggap menjadi tempat paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan teks proklamasi yang dihadiri oleh pihak dari golongan tua dan golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945. Teks proklamasi itu sendiri diketik oleh Sayuti Melik. Detik-detik pembacaan naskah proklamasi. Naskah asli proklamasi yang ditempatkan di Monumen Nasional. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 sampai 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang depan hadir dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, telah hadir antara lain Suwirjo Wiloko, Gafar Pringgodikdo, Sabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 pagi dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Suwirjo, Wakil Wali Kota Jakarta saat itu, dan Muwardi, pimpinan barisan pelopor. Peringatan 17 Agustus 1945. Setiap tahun pada tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan proklamasi kemerdekaan ini dengan meriah, mulai dari lomba panjat pinang, lomba makan kerupuk, sampai upacara militer di Istana Merdeka. Seluruh bagian dari masyarakat ikut berpartisipasi dengan cara masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.